Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Murka, kata ini jarang kita dengar dari mimbar hari ini. Dunia modern tidak suka bicara tentang murka, apalagi murka Tuhan. Gereja pun sering menekankan kasih, menekankan berkat, dan menekankan pengampunan. Tetapi mereka jarang membahas sisi lain dari kasih itu, yaitu keadilan yang marah ketika kebenaran diinjak-injak. Sahabat, kita hidup di zaman di mana kejahatan seperti dinormalkan. Korupsi menjadi budaya. Dosa dibungkus dengan kata toleransi. Bahkan dalam gereja, kita lebih takut menyinggung hati orang. Kita takut menyinggung orang daripada menyinggung Tuhan. Pertanyaannya, apakah roh Tuhan bisa marah? 1 Samuel pasal 11 menunjukkan kepada kita sesuatu yang mengguncang. Yaitu ketika Saul dipenuhi oleh roh Tuhan, yang terjadi bukan senyum, tetapi amarah kudus. Roh Tuhan datang dan murka itu menyala melawan kejahatan. Hari ini kita akan melihat bagaimana murka roh Tuhan bukan tanda kebencian, tapi justru bentuk cinta yang menolak membiarkan umatnya ditindas. Pada zaman kitab 1 Samuel pasal 11, Israel baru saja memiliki raja pertama, yaitu Saul. Mereka baru keluar dari masa hakim-hakim, periode tanpa pemerintahan stabil. Masing-masing suku hidup terpisah, gampang diserang musuh, dan tidak punya kepemimpinan yang kuat. Salah satu musuh paling brutal adalah orang Amon yang dipimpin Nahas. Mereka menyerang Yabes Gilead, sebuah kota Israel di tepi timur Sungai Yordan. Nahas menuntut agar seluruh penduduk mencungkil mata kanan mereka sebagai tanda tunduk dan penghinaan total. Bayangkan, bangsa pilihan Tuhan yang seharusnya jadi terang, kini dipermalukan di hadapan bangsa kafir. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian. Inilah momen kegelapan nasional saat itu. Tetapi di tengah keputusasaan itu, roh Tuhan turun atas Saul. Ayat ke-6. Dan tiba-tiba ada kemarahan kudus yang membara. Saul memotong lembu, mengirim potongannya ke seluruh Israel dan berkata, "Siapa yang tidak mengikuti Saul dan Samuel, begini akan diperlakukan lembunya." Seluruh bangsa gemetar, bukan karena Saul, tapi karena roh Tuhan yang berkuasa di dalam dirinya. Sahabat, di sini kita melihat bahwa murka roh Tuhan adalah jawaban terhadap ketidakadilan. Dalam dunia yang diam terhadap kejahatan, roh Tuhan membangkitkan kemarahan yang benar untuk melawan tirani dan menyelamatkan umat. Kata Ibrani untuk roh di ayat itu adalah ruah, yang berarti nafas, angin, kekuatan hidup. Tetapi ruah Yahweh bukan sekedar emosi, melainkan daya ilahi yang menegakkan tatanan moral. Kata murka dalam konteks ini tidak berarti kehilangan kendali. Dalam teks Ibrani, nuansanya adalah kemarahan yang diarahkan. Bukan kemarahan buta, tapi dorongan ilahi untuk bertindak benar. Penulis kitab Samuel ingin menegaskan satu hal penting. Tuhan bukan hanya penyayang, tapi juga pembela kebenaran.
Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya ditindas atau kehilangan arah. Tujuan penulis adalah menunjukkan bagaimana Roh Tuhan bekerja, bukan hanya dalam kelembutan, tapi juga dalam kekuatan yang menegakkan keadilan. Sahabat, di zaman modern, banyak orang Kristen ingin Roh Kudus yang halus, yang membuat kita menangis lembut di dalam ibadah. Tapi dalam kitab Samuel, Roh Kudus juga bisa membakar hati seseorang pemimpin untuk berdiri dan berkata, "Cukup sudah kejahatan ini." Sahabat, sekarang kita masuk pada inti khotbah hari ini. 3 ajaran teologis dari kisah ini harus kita renungkan dalam zaman kita. Ajaran teologis yang pertama, murka Tuhan adalah ekspresi kasih-Nya. Ya, kasih sejati tidak pernah netral terhadap kejahatan. Ketika Roh Tuhan marah, itu bukan karena Roh Tuhan kehilangan kasih, tapi justru karena kasih-Nya tidak tahan melihat umat menderita. Seperti orang tua yang marah ketika anaknya dihina, Tuhan pun marah ketika umatnya diperbudak oleh dosa. Di sini kita belajar, kalau kasih kita tidak pernah marah terhadap dosa, mungkin itu bukan kasih yang sejati. Ajaran yang kedua, Roh Kudus membakar keberanian melawan ketidakadilan. Roh Tuhan tidak hanya memberi bahasa roh, Ia juga memberi keberanian moral. Ketika Saul dipenuhi roh, ia tidak berdoa diam-diam, tapi ia langsung bertindak dengan berani. Di zaman sekarang, roh yang sama bisa membangkitkan gereja untuk menegakkan keadilan sosial, melawan korupsi, menolong yang tertindas. Murka Roh Tuhan menuntun umat untuk bergerak, bukan membalas dendam, tetapi memulihkan keadilan. Ajaran yang ketiga, Roh Tuhan mengubah murka menjadi pembebasan. Perhatikan hasilnya. Setelah Saul bertindak, Israel bersatu dan menang. Murka itu tidak menghancurkan. Murka itu mempersatukan dan menyelamatkan. Itulah bedanya murka manusia dan murka Tuhan. Kalau murka manusia itu menghancurkan, hasilnya menghancurkan. Tetapi murka Tuhan membangun kembali kehormatan umatnya. Jadi sahabat, kisah ini menegur dan meneguhkan kita. Roh Tuhan memang bisa marah, tapi bukan untuk menghukum tanpa tujuan, melainkan untuk membangunkan hati yang tidur. Dunia hari ini butuh gereja yang punya amarah kudus, bukan amarah kebencian, tapi keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa, tidak terhadap ketidakadilan, tidak terhadap kemunafikan, dan tidak kompromi terhadap iman. Pesan kuncinya sederhana. Kalau Roh Tuhan benar-benar ada di dalam diri kita, kita tidak akan tinggal diam melihat sesuatu yang salah. Kita pasti digerakkan dengan kasih, dengan keberanian, dengan murka yang kudus untuk memulihkan yang rusak.
marilah kita izinkan Roh Tuhan bekerja penuh, bahkan ketika Ia membakar hati kita. Sebab murkanya adalah tanda kasih yang tidak rela. Kita tetap lemah, kita dipermalukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Roh-Mu bukan hanya lembut, tetapi kuat dan juga berani. Ajarlah kami memiliki hati seperti-Mu, hati yang bisa marah bukan karena egois, tapi karena cinta. Tuhan, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan kami menjadi umat yang berani melawan dosa, berani menegakkan keadilan, dan berani membawa terang di tengah kegelapan. Kalau ada kejahatan di sekitar kami, jangan biarkan kami diam. Isilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Roh yang menyalakan murka kasih, agar dunia melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang adil dan penuh kasih, kami berdoa. Amin.